Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cesiana dan saya Dwiki Ardiansah akan mempresentasikan mengenai mata pelajaran fikih MTS kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Langsung masuk pada pembahasan yang pertama mengenai sodako. Sodako adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Hukum dari sodakoh adalah sunnah muakkad. Namun begitu pada kondisi tertentu, sodakoh bisa menjadi wajib. Misal ada seorang yang membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sodakoh. Keadaan orang tersebut sangat kritis jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya, kita menjadi dosa. Langsung pada rukun sodakoh. Rukun sodakoh dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Orang yang memberi syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk memperedarkannya. Orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Barang yang diberikan syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Hilangnya pahala sedekah. Dari ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 sebagaimana disebutkan di atas dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan dalam artian mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerimanya maupun kepada orang lain, menyinggung hati si penerima sedekah, riya atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Lanjut pada manfaat sedekah. Manfaat sedekah diantaranya ada dapat membantu meringankan beban orang lain, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antara sesama sebagai obat penyakit, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Memperoleh pahala yang mengalir terus, akan dilapangkan rezekinya dan menghapus kesalahan. Perbedaan dan persamaan antara sodakoh dengan infak. Sodakoh itu lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Selanjutnya mengenai hibah. Hibah artinya pemberian, sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Hukum hibah itu adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Rukun hibah ada 4. Yang pertama, pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan penyerahan. Selanjutnya mengenai syarat hibah, yang pertama yaitu diberikan atas kemauan sendiri, pemberiannya bukan orang yang hilang akal, barang yang diberikan dapat dilihat dan dapat dimiliki oleh penerima hibah. Ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika hibah itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk hibah. Lalu jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali, kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri, ayah atau ibu, kepada anaknya. Hikmah dari hibah. Yang pertama akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Kedua akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Ketiga akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Selanjutnya mengenai hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama. Hukum hadiah adalah mubah.
Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Hadis riwayat Al-Bazar. Rukun hadiah. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkannya atau memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dan yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual. Yang selanjutnya, hikmah dan manfaat hadiah. Yang pertama, akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji. Yang kedua, akan mendorong seseorang untuk berprestasi. Yang ketiga, akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian B, ibadah haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji dan umroh. Haji atau al-hajj dalam bahasa Arab berarti al-khasad, yaitu menyengaja mengerjakan sesuatu dengan segala sengaja atau menuju tempat dengan sengaja. Secara bahasa, umroh berarti berkunjung atau berziarah. Jika terlihat dari terminologinya, umroh dapat diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sa'i. Yang selanjutnya, umroh. Hukum haji dan umroh. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Dan hukum bagi umroh sendiri adalah sunnah. Yang ketiga, syarat-syarat wajib haji dan umroh. Orang-orang yang wajib menjalankan haji dan umroh itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat, yaitu Islam, berakal, balik, dan merdeka. Yang keempat, rukun haji dan umroh. Rukun haji dan umroh ada 6, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, dan tertib. Tawaf sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf nazar, dan tawaf wada. Yang kelima, wajib haji dan umroh. Berikut adalah beberapa wajib haji dan umroh, yaitu ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, melempar jumroh, bermalam di Mina, tawaf wada, dan menjauhkan diri dari hal yang haram pada saat ihram. Yang keenam, sunah-sunah haji, yaitu yang pertama, mandi sebelum ihram. Yang kedua, menggunakan kain ihram yang baru. Yang keempat, memperbanyak talbiyah. Yang keempat, melakukan tawaf kudum atau kedatangan. Kelima, sholat 2 rakaat atau tawaf. Keenam, bermalam di Mina. Ketujuh, mengambil pola ifrad. Kedelapan, tawaf wada atau perpisahan. Yang ketujuh, larangan selama berihram atau haji. Adapun larangan ini disengaja dilanggar, maka ia akan berdosa. Beberapa larangan tersebut diantaranya yaitu: A. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berjahit. Bagi laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. C. Larangan bagi perempuan untuk menutup muka dan telapak tangannya. D. Di saat ihram, bagi laki-laki maupun perempuan, wangi-wangian untuk badan maupun pakaian boleh memakainya sebelum ihram. Dilarang menikahkan ataupun menjadi wali nikah. Tidak boleh ada proses pernikahan. F. Dilarang bersetubuh atau senggama. Selanjutnya bagian C, halal haram makanan dan minuman. 1. Pengertian makanan dan minuman. Secara etimologi, makanan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan
dimakan. Pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap berupa barang pangan maupun yang lainnya. 2. Jenis-jenis makanan haram. Yang pertama, bangkai, darah yang mengalir. Ketiga, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang selanjutnya, hewan yang disembelih untuk berhala. C. Ketiga, jenis minuman haram. Berikut ini adalah minuman-minuman yang diharamkan dalam Islam. Minuman yang berasal dari darah, minuman keras atau khamar, minuman yang diminum dalam bejana emas, minuman yang membahayakan diri, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis, minuman dengan efek psikotropika, dan minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Yang keempat, jenis makanan halal. A. Semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. B. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. C. Semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan, dan tidak merusak moral, akal, dan akidah. D. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Minuman halal. A. Minuman air murni atau bening, teh botol, dan teh kotak. B. Air susu ibu atau ASI, susu sapi maupun susu kambing. C. Minuman yang berasal dari lebah yang biasanya disebut dengan madu. D. Semua minuman dari sari buah-buahan seperti anggur, jeruk, markisa, apel, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.